Safitri bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjanya meskipun baru pukul 6 pagi. Tugasnya sebagai guru pengawas pagi mengharuskan datang awal. Ya, siap deh. Pagi ini Safitri memakai jaket kulit, celana pantalon hitam dan sepatu boot. Plus tas ransel Under Armour hitam kesayangannya. Safitri mengambil helm full face-nya dan kunci motor Kawasaki Ninja miliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Saf. Kok Saf? Emangnya Saf buat sholat? Monolog gadis cantik berusia 24 tahun itu. Semangat menghajar anak-anak durjana. Lagian salah siapa milih masuk SMK Tofit, fit. Sek, kok jadi merek ombe ya? Du papa tuh kasih nama kok panggilannya ora ono sing genah to ya? Opo kudu bancaan bubur merah putih lagi ben ganti jeneng, nama tapi jeneng opo ya? Safitri memasang helmnya. Wis ojo keseringan ngomong dewe. Kayak wong edan wae. Kowe kiye cap psikologi cak, kudune konseling wong dudu kowe sing kudu dikonseling. Gadis itu membuka helmnya lagi. Bomar, aku budal aku berangkat. Teriak Safitri cuek. Enji Mbak Safitri, sahut Bomar pembantu rumah tangganya sambil mengelus dadanya terkejut. Tak lama motor besar itu meluncur dari rumah besar di daerah Manahan. Asteris. Safitri Pratomo, bungsu dari Reza Pratomo itu memilih menjadi seorang guru bimbingan konseling di sebuah SMK negeri di kota Solo. Kakaknya Panji, sudah menikah dan tinggal di Washington DC sebagai diplomat dari Indonesia. Sebagai keturunan klan Pratomo, Safitri memang diharapkan masuk ke perusahaan keluarga, PRC Group, tapi gadis itu memilih kuliah di Psikologi Universitas Indonesia dan melamar menjadi PNS guru. SK yang turun menunjukkan bahwa dirinya harus bekerja di sebuah SMK negeri kota Solo, kota yang sangat disukainya. Apalagi dulu dia pernah tinggal beberapa bulan saat ayahnya ada proyek di sini. Reza Pratomo sendiri adalah anak tengah dari 3 bersaudara, Nabila dan Sanum Pratomo. Kalau istilah di Jawa, anak laki-laki di tengah 2 saudara perempuannya disebut pancuran keapit sendang. Jadi waktu mereka kecil sempat diruat karena Opa Adrian Pratomo masih menerapkan adat Jawa yang dalam. Safitri yang 2 bersaudara dengan Panji pun tidak luput dari yang namanya diruat karena mereka masuk ke dalam istilah kedana kedini yang artinya 2 bersaudara laki-laki dan perempuan. Gadis itu pun tidak masalah selama tujuannya baik. Gadis itu memacu motornya yang berwarna pink. Sebagai putri Reza Pratomo dan cucu Adrian Pratomo, uang jajan Safitri sangatlah banyak. Makanya tak heran gadis itu mampu membeli sebuah motor Kawasaki Ninja custom berwarna pink. Reza sendiri tidak bisa melarang putrinya seperti itu karena memang hobinya naik motor kemanapun. Karena dulu istrinya Andira pun sama saja, tukang naik moge. Safitri tiba di sekolah tempat dia bekerja, di mana kejuruan di sana adalah multimedia, animasi dan teknik produksi dan penyiaran program televisi. Otomatis karena SMKN, banyak siswanya yang berjenis kelamin laki-laki. Safitri sendiri sudah 6 bulan di sana sebagai seorang guru BK dan langsung menjadi favorit para siswa di sana karena stylenya yang unik. Motor pink itu pun diparkirnya di parkiran khusus guru. Safitri pun turun dan menyapa semua rekan kerjanya lalu menuju ruangannya untuk berganti pakaian dinas. Kowe jaluk ta piting atau ta jewer, kamu minta aku piting atau dijewer cah. Kowe ngerti kan iki opo? Vape, rokok, rumangsamu Bu Safitri ora mudeng. Takan diani ya cah, sak durunge kowe duwe, Bu Safitri wis duwe sek. Luwi larang sekowemu. Kowe tuku nganggo duitmu dewe opo duit jajan seko wong tuomu, kamu tahu kan ini apa? Kamu kira Bu Safitri tidak tahu? Aku kasih tahu ya nak, sebelum kamu punya, Bu Safitri sudah punya duluan. Lebih mahal dari punyamu. Kamu beli pakai uangmu sendiri atau uang jajan dari orang tuamu. Safitri menatap tajam muridnya yang ketahuan membawa rokok vaporizer atau vape yang bisa dibilang rokok sintesis. Ayo jawab, kowe tuku nganggo duitmu dewe opo seko wong tuamu? Dari orang tua Bu, ucap muridnya pelan. Gening Jack seko wong tuamu, gitu dari orang tuamu. Safitri menyimpan vape itu ke dalam lacinya. Tapi Bu, muridnya protes melihat vapenya disita oleh Safitri yang memberikan jari telunjuknya agar muridnya diam. Vapemu saya sita, kan kamu sudah tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh dibawa ke sekolah. Opo ya kudu dikandani, apa ya harus dikasih tahu. Kamu bukan anak 5 tahun, lo Surya. Murid yang bernama Surya itu menunduk. Kamu tuh mbok mikir, ayahmu kerjanya apa? Driver ojek online Bu, ibumu, kerja di pabrik. Ini vapemu harga berapa? 300.000, 250.000.
Isinya harga berapa? 60–70 ribu. Sekitar itu. Ping, dikali, berapa sebulan? Kowe mikir nggak? Bapakmu banting tulang menjadi driver ojek online, ibumu di pabrik. Nggo sopo, buat siapa? Nggo kowendol. Safitri merasa emosi melihat Surya seperti tidak menghargai kerja keras orang tuanya. Surya diam saja. Kalau kamu mau barang, golek gawean sing halal, carilah kerja yang halal. Kalau kamu punya uang sendiri, kamu beli apa saja karepmu. Tapi ojo memberatkan wong tuamu. Surya menatap guru cantik itu dengan tatapan sendu. Wis, ini peringatan pertama dari Bu Safitri. Sekali lagi kamu ketahuan melanggar aturan sekolah, wis Bu Safitri dengan berat hati meliburkan kamu. Saya diskors Bu. Ora, kamu saya keluarkan karena tidak mau manut. Mending saya kembalikan kamu ke orang tua kamu. Mbok dipikirkan toh Surya, orang tuamu kerja keras buat siapa? Buat kamu. Jangan kamu buang-buang uang yang mereka dapatkan susah payah untuk barang-barang anfaedah. Pikirkan kesehatan kamu juga. Sekarang seperti sehat-sehat saja, tapi lihat 5 tahun ke depan. Paru-paru kamu akan lebih parah dari orang sakit TBC, tahu nggak? Surya diam saja. Kalau sampai dikeluarkan, aku tidak sanggup menatap mata ibu. Pikirkan kembali Surya. Bu Safitri ngomong keras gini ben kamu melek, ben kamu sadar bahwa kowe kie salah dan dosa sama orang tua kamu, terutama ibumu. Tak disangka Surya menangis di depan Safitri. Wis ya Surya, kamu manut ya. Safitri menatap lembut ke muridnya. Iya Bu, SMKN 11 Surakarta. Safitri Pratomo harusnya sudah makan siang tapi dia harus menemui orang tua murid yang memang dia panggil karena anaknya berbuat ulah di sekolah. Duh, apa kabar ini cacing dan nagaku bentrok di perut. Bisa perang Baratayuda tingkat cacing ini. Jadi Pak Bu, saya harap Bapak dan Ibu berdua bisalah memberikan waktunya untuk putri kalian. Saya sendiri dengan berat hati harus mengajukan surat pengeluaran putri Anda. Tapi Bu Safitri, apa Nina cerita siapa yang menghamilinya? Tanya ibu muridnya. Saya sudah menanyakan pada Nina tapi dia tidak mau bercerita dengan saya. Mungkin dengan pendekatan ibu, Nina bisa terbuka. Ibu itu menangis sesenggukan sedangkan ayah Nina tampak muram dan raut kekecewaan tampak di wajahnya. Ya Allah, astagfirullah, ucap si ibu berulang. Bu Safitri, apa Nina bisa melanjutkan sekolahnya? Tanya sang ayah. Jika Nina mau, bisa ikut kejar paket C atau sekolah di sekolah swasta Pak. Saya bisa membantu nanti setelah Nina melahirkan dengan syarat, dia serius mau melanjutkan sekolahnya. Safitri memberikan solusi karena dia tahu Nina murid yang cerdas hanya terlalu polos hingga bisa dikadali sama pria yang menghamilinya. Terima kasih Bu Safitri. Kedua orang tua itu pun berpamitan dan Safitri pun menelpon seseorang. Mas Abian, aku butuh data dong. Rengek manja Safitri ke sepupunya. Safitri cantik kesayangan Abian, apa kamu sadar jam berapa ini di New York? Goda Abian Smith. Jam 1 malam. Terus, waktunya Mas Abian boboks. Lah kenapa telpon? Karena tahu Mas Abian masih kerja urus tim IPRC Group, keke Safitri tanpa dosa. Isyah kamu tuh. Untung sayang, gelak Abian. Cantikku pasti minta sesuatu. Tahu saja, cengir Safitri. Kamu itu kalau sudah sok imut manjatos bikini kos begitu pasti ada udang di balik bikini bottom. Bingo SpongeBob, cari aibnya siapa Safitri? Guru bernama Herman Satria. Apa yang dia lakukan? Menghamili muridku. Waduh. Safitri langsung kalap memakan bekal makan siangnya yang sudah disiapkan Bomar. Meskipun nasi gorengnya sudah amburadul rasanya tapi demi kelangsungan kedamaian antara House of the Dragon dan House of the Cacing, Safitri menghabiskannya. Abian Smith adalah anak dari Brian Smith, anak buah Edward Blair. Karena Brian sudah diangkat anak oleh Duncan McGregor, maka para keluarga Pratomo menganggap Abian adalah salah satu anggota keluarga mereka. Usia Abian dan Safitri memang tua Abian meskipun di kalangan generasi ketiga termasuk bontot di untuk sepupu pria Safitri. Abian sendiri adalah didikan Brian Smith dan Joshua Akandra untuk mencari aib orang. Semua sepupu Safitri sudah biasa mendengar gadis itu sok imut dan manja dengan Abian bahkan banyak yang mengira ada apa-apa di antara mereka. Alhamdulillah kenyang, ucap Safitri sambil membereskan tempat makannya. Bu Safitri, dipanggil Pak Agus. Salah satu rekan guru ke Safitri yang sedang membereskan tempat makannya. Ono opo Pak, ada apa Pak? Orang ngerti aku, tidak tahu aku. Safitri hanya menghela nafas panjang. Enji Pak, matur nuwun. Iya Pak, terima kasih. Setelah membersihkan tangan dan merapikan diri,
Safitri pun berjalan menuju ruang kepala sekolah. Mbak Yuni, Pak Agus wonten ada? Tanya Safitri ke sekretaris kepala sekolahnya. Wonten Mbak Safitri, melebet mawon, masuk saja, ucap Yuni. Safitri pun mengetuk pintu. Masuk, suara bariton terdengar mempersilahkan Safitri masuk. Pak Agus nimbali, manggil saya. Tanya Safitri setelah membuka pintu. Enji Bu Safitri, duduk Bu. Safitri pun duduk di hadapan kepala sekolah itu. Begini Bu Safitri soal siswa yang bernama Nina Triana. Enji Pak, itu anak asuh Ibu dari Multi 1. Tanya Agus. Iya Pak, apa Nina sudah memberitahukan siapa yang menghamilinya? Safitri terdiam, memang Nina sudah menceritakan tapi dia masih ragu untuk mengatakan pada kepala sekolahnya. Saya tahu Pak, Sinten, siapa? Tanya Agus. Saya tidak bisa memberitahukan pada Bapak karena masih saya selidiki dulu Pak. Apakah suka sama suka atau ada unsur paksaan? Lah terus kalau tahu siapa, kenapa tidak minta pertanggungjawaban? Apakah sesama siswa juga? Safitri menggelengkan kepalanya. Bukan Pak. Agus memajukan tubuhnya. Guru. Safitri diam saja. Agus mendengus kasar. Siapa Bu Safitri? Saya selidiki dulu Pak. Jika Pak Agus percaya sama saya, tolong berikan saya waktu seminggu ini untuk mengumpulkan bukti-bukti agar saya dan Bapak bisa memberikan hukuman untuk pria tidak tahu diri itu. Agus hanya tersenyum tipis. Susah kalau sudah bertemu dengan keluarga Pratomo. Bapak tahu saja kalau saya harus pakai keluarga saya, kekeh Safitri. Tahulah Bu, karena saya tahu keluarga besar Ibu kan dikenal garis lurus. Safitri tertawa. Seminggu Pak, waktu yang saya minta ke Bapak. Oke Bu, tapi berikan saya hasilnya seminggu kemudian. Siap Pak. Rumah keluarga Pratomo Manahan. Safitri memasukkan motor Kawasaki Ninjanya ke dalam garasi yang ada sebuah Vespa dan mobil Mazda CX-5 miliknya. Wajah gadis itu tampak lelah setelah seharian isinya mengkonseling murid dan orang tua murid. Apalagi mendengar muridnya yang dikenal alim malah berbadan dua oleh gurunya sendiri. Mbak Safitri sudah pulang? Tanya Mbok Mar. Udah Mbok, masak apa? Tanya Safitri sambil meletakkan tas ranselnya. Ada oblok-oblok tempe, bawal goreng, sambal sama sayur kembang kates. Duh, kenapa ono ada kembang kates toh? Kui itu kan pahit sepahit hidupku hari ini. Keluh Safitri berdrama. Mbok Mar yang sudah biasa dengan ucapan absurd Doronya hanya tersenyum geli. Memangnya kenapa Mbak? Mbok Mar adalah pembantu rumah tangga dari Adrian Pratomo yang memang diplot untuk menemani cucunya yang bekerja di Solo. Safitri mengambil nasi dan semua lauk pauknya. Sing gena wae Mbok, ono guru kok ngapleki bin gateli ngono to. Iso-isone ngapusi muridku malah saiki hamil. Kan kurang ajar to, jaluk disawat bakiak tenan. Yang benar saja Mbok, ada guru kok brengsek gitu. Bisa-bisanya membohongi muridku sekarang hamil. Kan kurang ajar, minta dilempar bakiak beneran. Kurung tutup petik 2. Mbok Mar tertawa mendengar omelan Safitri yang mirip dengan Niken, Oma Safitri. Mbak, kuwi gurune jaluk dicincang tenan Mbak, itu gurunya minta dicincang beneran kompor Mbok Mar. Oh tak kebiri ta uncal kening Bengawan Solo. Oh aku kebiri aku lempar ke Bengawan Solo. Opone Mbak, manu keto, ben gundul sisan. Mbok Mar tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan absurd Safitri. Mbak, Mbok ojo judes-judes to. Nanti jauh dari jodoh lo. Siapa bilang, Bude Nabila judes, Pade Mike mau tuh. Tante Sanum apa kabar? Om Hiroshi tabah dipukul terus. Tante Yuna, Om Edward aja sampai kalah saban gelut. Tenang Mbok, cewek barbar keluarga Pratomo itu pasti dapat jodohnya. Tapi bentuknya kalem model papa atau absurd model Om Edward atau julid model Om Abi, nah itu yang aku belum tahu. Lah seleranya Mbak Safitri model gimana? Ganteng dan membagongkan biar hidup itu penuh warna dan gak monopoli dan monoton. Jawab Safitri tegas. Mbok Mar hanya tersenyum mendengar ucapan nonanya. Angel nek kuwi Mbak,